contoh dari sisi penyelesaian sampah yang ada. Oke. Jadi mereka bekerja sama dalam cara penyelesaian. Musik Pak. Jadi kami sumbangkan ada solar dari olahan sampah plastik. Program less plastik itu tuh perlu keberlanjutan program. Jadi istilahnya program Pemda DIY itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rembuk Jogja, permasalahan sampah di DIY tentunya saat ini menjadi isu yang sangat menarik dan harus dikaji. Untuk pengurangan plastik tentunya harus segera dilakukan. Maka pentingnya untuk pengurangan plastik ini atau less plastik untuk DIY akan kita saksikan di dalam kegiatan podcast bersama saya dan nanti 3 narasumber yang oke dan keren-keren tentunya di kegiatan podcast bersama Biro PIPW 2 Yogyakarta. Saksikan Rembuk Jogja. Hai Sobat Rembuk Jogja, selamat berjumpa lagi kembali di acara podcast ini. Dan di acara podcast ini dipersembahkan oleh Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Seda DIY. Baik, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tentang less plastik untuk DIY. Nah, tentunya pada kegiatan ini kita sudah ada narasumber yang oke gitu ya Sobat Rembuk, sehingga saya perkenalkan dulu nih para narasumber kita ini yang akan membicarakan tentang less plastik atau pengurangan plastik di DIY ini itu siapa saja. Baik, kita akan sapa dulu untuk yang pertama, yaitu narasumber kita dari Komisi C DPRD DIY, yaitu Bapak Lili Syaiful Ahmad SP. Ya. Selamat datang Bapak Lili. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak. Oke, baik. Untuk narasumber yang kedua kali ini Sobat Rembuk, kita akan berbincang-bincang juga nih. Wah, ini dengan pakarnya yang pasti ya, yaitu dengan manajer dari program Get Plastik Jogja. Oke, mungkin Sobat Rembuk Jogja sudah sering nih bertemu ya. Kalau saya sebutnya adalah Mbak Dani gitu ya. Tapi ini nama panjangnya yaitu Francisca Supriyani Wulandari SPD. Ya, selamat datang Mbak Dani. Terima kasih. Ya. Oke, lalu narasumber kita yang ketiga Sobat Rembuk Jogja yaitu dari Analis Kebijakan Muda Biro PIWP 2 Seda DIY, yaitu Ibu Karyanti Pratiwi STMT. Selamat datang Ibu Tiwi. Selamat datang Mbak. Ya, baik. Nah, tentunya ketiga narasumber ini kita akan berbincang banyak tentang plastik nih ya, pengurangan nih di DIY karena kita tahu pemandangan di Yogyakarta itu tentunya itu tidak jauh dari pemandangan atau penumpukan plastik yang selama ini ya. Tentunya sampah yang berserakan tuh kebanyakan adalah sampah plastik gitu ya. Dan penyebabnya apa sih? Nah, ternyata asal muasalnya yaitu dari berawal dari pengelolaan sampah yang masyarakat ini dikatakan belum siap. Nah, sehingga ketika ada momen untuk TPA ya, tempat pembuangan akhir yang ada di Piungan itu overload sehingga terjadi penutupan nih Sobat Rembuk Jogja. Nah, sehingga akan berdampak kepada masyarakat yang bingung
bagaimana nih caranya untuk mengelola sampahnya? Akan dibuang kemanakah gitu ya? Nah ini bagaimana nih? Mungkin kita akan bertanya nih satu-satu ya dengan Bapak dan Ibu-ibu di sini ya. Tentunya biar sapaan kita lebih akrab ya, mungkin saya akan tadi Pak Lili bilang minta dipanggil Mas ya. Mas aja. Oke, baik. Nah mungkin nanti kita akan berbincang nih Pak Lili untuk solusinya bagaimana ini ketika TPA ini overload nih Pak Lili dan masyarakat itu kebingungan. Mungkin dari DPRD DIY mungkin apakah ada nih langkah dari Komisi C untuk menanggapi hal ini? Seperti itu. Bagaimana Pak menurut Oh Bapak? iya, oke. Biasanya itu pertanyaannya ke Biro PIWP dulu, Oh kan, gitu. yang punya program. Ini saya Tapi nggak ada balik ya, masalah, urut- nggak masalah. urut ini ya. Oke, nah, ini kan programnya beliau. Ya. Jadi, Berarti gongnya nanti Pak malahan. ya, jadi biasanya itu kami ini dari sisi kebijakan. Ya. Dari sisi kebijakan, otomatis apa yang disampaikan oleh eksekutif, Oke. apa yang isu-isu yang menarik dari masyarakat, dari swasta atau dari mana saja, baru kita masuk di konteks kebijakan. Oke. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan politik itu seperti apa, bagaimana pengembangnya dan sebagainya. Tapi pada intinya bahwa percepatan pengelolaan persampahan itu merupakan salah satu bagian dari program strategis nasional. Oke. Itu jelas. Jadi itu arahan dari pusat, di mana kita lihat perkembangan zaman seperti ini, dimanapun itu kan kita akan selalu menimbulkan sampah. Oke. Nggak usah bicara plastik gitu. Kita sebagai manusia, kita hidup pasti akan menimbulkan Ya, sampah. menimbulkan Ya kan Mbak Dani, sampah. ya Mbak Betul. Dewi kan pasti. Ya. Pasti itu. Jadi tidak mungkin tidak. Ya. Nah, saat kita berbicara tentang plastik, kita butuh plastik itu. Ya. Tapi kita juga butuh menyelesaikan. Dan pelajaran ini dari sejak saya SD, itu selalu disampaikan bagaimana cara menyelesaikan sampah. Ya. Konteksnya plastik, karena diurainya susah, Ya. sulit, tidak mudah diurai dan sebagainya. Nah, ada banyak metodologi untuk bagaimana menyelesaikan sampah tersebut, itu ya banyak sekali. Dimulai dari pemilahan-pemilahan, nanti sebelum masuk ke TPA dan sebagainya, Ya. apa metode pirolistik dan sebagainya, ya kan? Nanti ada proses untuk dibakar dalam sebuah reaktor Oke. tanpa oksigen, sehingga nanti bisa memunculkan energi-energi yang lain, Ya. baik gas dan juga cairan. Wah. Mungkin nanti Mbak Dani bisa lebih menjelaskan kan Oke. gitu. Mbak Tiwi juga bisa menjelaskan. Jadi ini juga set plan untuk bagaimana menyelesaikan sampah itu. Pertanyaannya adalah yang perlu kita kaji juga, saat kita menyelesaikan sampah plastik ini atau mengurangi plastik ini dalam konteks penyelesaian sampahnya, pembiayaannya lebih besar atau lebih sedikit dibanding dalam konteks penyelesaiannya. Jadi jangan-jangan kita menyelesaikan tapi efek belakangnya tidak banyak. Lebih mahal. Gitu Lebih ya, mahal. mungkin ya. Nggak Nah. cocok gitu ya Pak ya. Nggak cocok. Itu ini perlu kita kaji dan saya yakin nanti teman-teman mungkin Mbak Deni sudah punya pengalaman, apalagi tadi sekilas ngobrol tentang Bali. Ya. Karena Bali ini penyelesaian sampahnya yang setahu saya dari sisi pemerintahan itu nggak pakai perda, tapi pakai pergub. Saya nggak tahu kalau hari ini sudah ada perdanya, tapi beberapa tahun yang lalu atau periode yang lalu itu masih bentuknya pergub. Oke. Dan pemerintah Bali ini perlu kita contoh Ya. dari sisi penyelesaian sampah yang ada. Oke. Jadi mereka bekerja sama dalam cara penyelesaian bahwa ada peraturan tentang persampahan itu sedikit saya agak lupa, tapi intinya bahwa ada pasal yang menyampaikan setiap perusahaan penghasil sampah Iya. itu wajib menyelesaikan sampah yang ditimbulkan. Oke. Dan setahu saya waktu itu di periode yang lalu Komisi C sudah mendorong ke Biro PIWP untuk melakukan kajian tentang ini. Oh. Nah, di pemerintah Bali atau pemerintahan Bali itu sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya membuat bank-bank sampah. Nah. Itu di Bali. Oke.
Mereka dengan CSR-nya menyelesaikan sampah. Sehingga penyelesaian sampah ini tidak melulu dengan APBD. Tapi mengajak masyarakat atau masyarakat pedagang, masyarakat pengusaha untuk ikut bersama-sama menyelesaikan sampah. Kuncinya kerjasama. Ya, jadi sampah ini merupakan kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Ya. Begitu Mbak Vidya. Baik Pak Iya. Lili. Baik, lanjut nih mungkin kalau dari actionnya Mbak Dani nih mungkin, gimana nih Mbak Dani, solusi yang dilakukan Mbak Dani kira-kira? Kalau saya berbicara mungkin langsung dari praktisi di lapangan ya. Oke, praktisi di lapangan. Karena kan Baik. kami sudah edukasi ke masyarakat untuk melakukan pengelolaan tata kelola sampah. Nah, kalau menurut kami masyarakat itu sebenarnya sudah teredukasi dan bahkan sudah mulai melakukan pencegahan dan pemilahan sampah. Gitu. Oke. Cuma sekarang ini terkendala dengan adanya fasilitas untuk mengolahnya untuk jenis sampah tertentu ya. Oke. Kalau untuk sampah organik sebagian besar memang sudah selesai karena kan itu bisa diselesaikan di rumah ya untuk organiknya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah sampah plastik. Plastik kan menurut data KLHK itu dia butuh ratusan tahun, puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai. Makanya itu mempercepat penuhnya TPA. Karena kan sampah-sampah plastiknya cuma menggunung dan itu kita mewariskan sampah ya ke anak cucu. Nah, kita perlu aku juga bahwa untuk pengolahan sampah plastik itu memang membutuhkan teknologi untuk membantu mempercepat penguraiannya. Gitu. Jadi teknologi kuncinya adalah untuk membantu mempercepat dari penguraian dari sampah plastik tadi. Jadi butuh banget ya fasilitas gitu ya. Oke Mbak Dani, siap. Nah ini nih Bu, kalau dari Bu Tiwi bagaimana nih misalnya solusi apa nih Bu yang bisa dilakukan nih peran dari Biro mungkin? Kalau yang untuk pengurangan sampah plastik itu memang harus edukasi ya, edukasi masyarakat sejak dini. Jadi karena proses pengolahan sampah itu beralih dari provinsi ke kabupaten kota dengan proses desentralisasi, seharusnya ada pengurangan dari sampah dari hulu sampai hilir itu ada pengurangannya. Jadi dari hulu melakukan edukasi, yang kedua ada pemilihan sampahnya, terus yang ketiga mungkin pengelolaan sampah organiknya menjadi kompos, terus yang terakhir mungkin harus ada take overnya. Jadi apa yang diolah nanti istilahnya bisa dimanfaatkan kembali. Terus untuk hilirnya itu perlu kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, perusahaan dan juga masyarakat. Terus untuk masyarakat sendiri memang harus diedukasi secara terus-menerus perilaku mereka, terus cara pengolahannya mulai dari tingkat RT atau RW itu harus ada pengolahan skala kecil. Jadi istilahnya nggak membutuhkan lahan yang terlalu banyak di TPA sampah sendiri. Terus perguruan tinggi sendiri mungkin harus seragam dengan Pemda DIY sendiri, visi misinya seperti apa. Terus ada faktor pengabdian masyarakat, lembaga pengabdian masyarakat, ya sebaiknya sesuai isu-isu penting yang mau diangkat apa ya ke arahnya pengelolaan sampah. Jadi jangan sampai perguruan tinggi itu melakukan hal yang muspro ya istilahnya. Jadi bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah DIY untuk pengolahan sampah sendiri. Gitu. Jadi tentunya yang dibutuhkan bagi masyarakat ya Bu ya, itu seperti apa? Baik, itu banyak sekali ya berarti solusi yang, tapi tentunya dari hulu ke hilir ini berarti harus ada penyaringan mungkin ya Bu ya, biar sampah yang dari tiap-tiap rumah tangga itu tadi sudah dikelola, sudah diolah sendiri-sendiri masing-masing, sehingga ketika nanti naik ke pusat dan juga yang sulit ya, artinya masyarakat itu tidak mampu untuk mengolah, maka ini volumenya jauh lebih sedikit ya mungkin Bu Tini yang diolah pun juga sedikit, otomatis biaya dari Pemda sendiri juga makin sedikit. Volume sampah banyak,
maka akan membutuhkan biaya yang besar. Tapi jika volume sedikit, mungkin untuk pembiayaannya juga akan lebih minim ya. Berarti akan ada efisiensi dari segi penggunaan biaya. Begitu Nggih Bu Tiwi? Oke, nah itu tadi untuk isu tentang TPA ya. Nah ini himbauan mungkin kan ada ya, artinya untuk membakar sampah tidak istilahnya dengan menggunakan teknologi yang luar biasa, yang high gitu ya, ini akan menimbulkan dampak negatif tentunya. Ini bagaimana nih? Mungkin saya akan ke Bu Tiwi dulu nih, bagaimana Bu Tiwi? Kalau pembakaran sampah emang di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu memang dilarang. Dilarang karena ya, Bu, ya? menimbulkan gangguan pernafasan, mungkin kenyamanan dan juga karsinogenik ya. Jadi tidak boleh sama sekali dibakar. Cuman istilahnya kalau tertumpuk di masyarakat juga susah. Jadi harus ada teknologi pengolahan sampah sederhana seperti pirolisis atau gasifikasi atau insenerator yang tepat guna ya, nggak usah mahal tapi yang tepat guna. Ini kemarin dapat kabar dari Universitas Teknologi Yogyakarta, dia menerapkan teknologi tepat guna itu di Piungan, Mbak. Piungan. Itu bagus sekali. Soalnya saya selama ini melakukan monitoring dan evaluasi di Bantul, itu banyak topong-topong asap yang ini Pak. Jadi dari segi ketinggian, terus nggak ada scrubber, nggak ada filter, itu kan sangat mengganggu masyarakat. Nah mungkin itu ya. Jadi jangan sampai nih Sobat Rembug Jogja ini membakar sampah tanpa adanya bantuan teknologi. Karena nantinya asap yang hasil pembakaran tadi itu akan berdampak negatif. Tentunya akan mengakibatkan climate change dan efek rumah kaca. Begitu ya. Untuk sesi 1 kali ini kita akhiri, next ke diskusi selanjutnya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi timbulan limbah plastik. Salah satunya adalah dengan mengubahnya menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis. Balai Besar Kimia dan Kemasan atau BBKK sebagai salah satu unit litbang di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI telah melakukan riset mengenai pengolahan sampah plastik jenis polietilen atau kantong plastik sejak tahun 2009. Alat yang digunakan terdapat 2 macam, alat pirolisis skala 5 kg dan alat fraksinasi 5 liter. Ini adalah hasil litbang nyasa yang dilakukan oleh tim peneliti dan perekayasa di lingkungan Balai Besar Kimia Kemasan untuk mengubah sampah limbah plastik dengan proses metode pirolisis. Limbah plastik yang didapat di lingkungan pertama sekali dilakukan proses pencacahan sebesar, nanti hasil cacahannya adalah sebesar kira-kira 1 cm. Kemudian limbah tersebut yang sudah tercacah setelah temperatur menunjukkan di dalam reaktor 300 derajat Celcius, baru kita melakukan langkah memasukkan limbah plastik yang sudah tercacah ke dalam reaktor dengan dicampur dengan katalis. Jenis katalis yang digunakan adalah bahan yang tertentu untuk memudahkan proses mempirolisis plastik di dalam reaktor. Plastik yang sudah terbentuk di dalam reaktor akan menjadi fasa cairan. Dari fasa cairan tersebut dengan temperatur akan naik lagi, akan berubah menjadi fasa gas. Gas-gas yang terbentuk dari reaktor dialirkan masuk ke dalam kondensor, akan berubah fasa menjadi fasa cair dan akan tertampung di dalam tangki penampung. Dari tangki penampung itu akan ketemu itu crude oil. Dari crude oil itu akan selanjutnya dilakukan proses fraksinasi. Di dalam fraksinasi nanti bisa dipisahkan ketemu yaitu 2 produk, yaitu berbentuk bahan solar yang setara dengan produk Pertamina dan satu lagi solvent. Solvent ini ada lagi petrasol, minasol dan laos. Itu bisa digunakan untuk sebagai pencampur bahan untuk cat. Sedangkan yang solar bisa digunakan langsung ke mesin genset ataupun mesin penggerak otomobil lainnya. Ada fasa gas yang tidak
berubah terkondensasi menjadi cair, itu bisa digunakan menjadi bahan bakar gas, bisa digunakan untuk menyalakan kompor ataupun sistem pemanas lainnya. Hai Sobat Rembuk Jogja, kembali lagi nih pada segmen 2 kali ini. Masih bersama kita 3 narasumber kali ini. Ya, tadi agak terputus ini Sobat Rembuk ya, untuk terkait dengan implementasi teknologi tadi ya. Sehingga kan ada nih tadi himbauan untuk jangan membakar sampah tanpa adanya teknologi yang tepat guna, tentunya begitu. Nah, ini kita akan tanya langsung nih kepada narasumber yang sudah mengimplementasikan teknologi kita kali ini ya. Artinya sudah sejauh mana gitu ya implementasi teknologi yang dilakukan. Nah, mungkin Mbak Dani nih ya. Oke, gimana nih Mbak Dani? Oke. Jadi Yayasan GET Plastik Indonesia itu punya gerakan namanya Gerakan Tarik Plastik. Oke. Jadi apa tarik plastik? Iya. Oke. Jadi disingkat jadi GET. Oke. Jadi Gerakan baik. Tarik Plastik itu Ya. untuk menghindari polusi sampah plastik tersebut ke udara, ke air dan juga ke tanah. Oke. Makanya kemudian Yayasan GET Plastik itu melakukan riset dan pengembangan untuk teknologi pirolisis. Jadi risetnya dilakukan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 ini sudah ada 15 prototipe. Jadi sampai ke JPM. JPM itu GET Plastik Mesin. Jadi yang ke-15. Saat ini sedang pengembangan untuk JPM ke-16. Cuma belum di launching. Nah, dari hasil riset dan pengembangan teknologi pirolisis ini pengolahan sampah plastiknya benar-benar pertimbangkan dengan masak-masak supaya hasilnya itu cukup efektif dan efisien dan tidak merugikan itu tadi air, udara ataupun tanah gitu. Jadi lingkungan ya, akan istilahnya jangan sampai nih berefek kepada lingkungan. Betul. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin ini kan banyak masyarakat ya mungkin yang belum mengetahui tentang tadi ya tarik plastik tadi ya, program GET Plastik ini tadi. Nah, mungkin bagaimana nih Bapak dan Ibu Tiwi nih, artinya bagaimana nih untuk menyemarakkan kepada masyarakat Rembuk Jogja ini tuh untuk ini loh plastik tuh ternyata bisa loh diolah dengan teknologi dan nanti manfaatnya bisa luar biasa menjadi apapun begitu yang bahkan bernilai ekonomi yang tinggi. Nah, mungkin ini untuk menyemarakkan itu bagaimana? Mungkin Pak Lili dulu nih Pak. Sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu sama Oh gitu. Yang dilakukan itu teknisnya seperti apa? Gitu ya. Jadi biar kita bisa, karena kan ini mungkin bisa jadi kita contoh, bisa kita edukasi di teman-teman di masyarakat di DIY, ya kan? Sehingga kita perlu benar tahu betul, kita perlu belajar kan, kita kan memberikan apresiasi. Jadi yang pertama pasti kita memberikan apresiasi kepada teman-teman, saudara-saudara kita, para aktivis, para masyarakat peduli lingkungan kan itu Mbak Dani. Nah ini opo Mbak kira-kira? Yang dilakukan tuh opo wae Jadi kami di Yayasan GET Plastik itu punya misi selain tadi narik sampah plastik, jadi mengedukasi masyarakat untuk mengubah mindset Pak terhadap sampah itu sendiri. Oh, caranya jadi dengan kami masuk ke sekolah, kemudian masuk ke perkumpulan paguyuban di padukuhan, kemudian masuk ke UMKM, terutama yang menghasilkan sampah plastik nih kayak ke Warmindo, ke warung makan, kemudian ke angkringan, untuk bisa memisahkan sampah plastiknya tadi supaya nggak masuk ke tempat sampah. Karena ketika sampah plastik itu masuk ke tempat sampah, ujung-ujungnya akan ke TPA dan itu mempercepat penumpukan kan. Dan juga kami edukasi juga supaya sampah plastiknya nggak dibakar sendiri di belakang rumah. Karena ketika sudah dibakar di belakang rumah itu akan menimbulkan konflik dengan tetangga biasanya. Asapnya. Betul. Dan kemudian kami arahkan untuk bisa menyetor sampah plastiknya tersebut ke tempat kami untuk kami bantu olah, Pak. Jadi kami istilahnya cuma membantu olah. Diolah jadi
dikonversi jadi BBM dengan teknologi pirolisis tadi. Sudah ada alatnya. Mesinnya di mana? Di Cipuatu tadi, Pak. Oh, di Cipuatu. Iya, untuk pengolahan di Cipuatu, pengolahan di Jogja, Gate Plastik ada di Cipuatu. Terus kapasitasnya berapa ton? Kalau yang kalau yang di Cipuatu ini dia lebih ke edukasi saja, ruang edukasi. Karena kami dari yayasan nggak mampu untuk membuat yang kapasitas besar, Pak. Itu butuh kerjasama dengan tadi mungkin pemerintah ataupun dengan perusahaan dengan program CSR ataupun EPR-nya gitu. Terus? Untuk bisa mendapatkan fasilitas yang lebih besar. Jadi hari ini baru fokus di edukasi ya? Iya, dan juga ngolah sampah dengan skala yang kecil. Oh, sudah ada? Sudah, Pak. Mesinnya pakai apa? Pakai GPM yang prototipe ke-15 yang di Jogja. Reaktor gitu ya, ditutup gitu? Ya, jadi pengolahannya itu masuk ke dalam tabung reaktor kami nyebutnya. Dan selama proses ini dia tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Jadi kemudian di proses kondensasi, jadi modelnya kayak disuling gitu, Pak. Nanti keluarannya dari pengolahan dengan teknologi pirolisis ini ada 3. Yang pertama itu BBM. BBM-nya pun ada bensin, minyak tanah dan juga solar. Kemudian ada gas propilin yang bisa masuk lagi ke kompor untuk membantu pemanasan. Dan yang ketiga itu karbon. Jadi carnya itu. Iya, betul. Nah, ini ketiga-tiganya bisa langsung habis dipakai. Ya, jadi sampah plastiknya selesai dalam 1 kali pengolahan. Oke, nah itu yang tabungnya itu, sorry ya Mbak yo. Nggak apa-apa, Pak. Ini teknis ini, karena kami harus tahu. Jadi harus tahu di Komisi C. Iya, saat nanti yang akan punya badan anggaran ya. Iya, betul. Kalau harus kita nanti akan ada proses kebijakan, harus tahu, harus paham. Iya, betul, Pak. Kalau perlu nanti kan Mbak Dani kita undang di Komisi C. Betul, nah ini. Sepakat saya, kita Pak. undang untuk bicara dengan kami, betul. bagaimana. Terus hari ini yang sudah ada, kapasitas apa alatnya, mesinnya itu, alatnya, itu sudah bisa menampung berapa bebannya, beratnya, itu perharinya berapa itu? Jadi kalau yang mesin di Jogja ini Pak, mulai ada kami operasional itu Juni 2024. Oke, udah lama ya? Iya, 2024. Waktu itu ada di Jogja karena ada bagian dari programnya Yayasan Gate Plastik untuk kampanye terkait tata kelola sampah. Jadi programnya Gate Plastik ini untuk edukasi ada event namanya Get the Fest. Nah, di dalam Get the Fest itu adalah edukasi lingkungan yang dikemas dalam bentuk konser musik. Jadi kami membutuhkan pengolahan sampah plastik untuk energinya bisa dipakai untuk genset, Pak. Genset selama konser. Iya, sekarang mesinnya itu kemampuannya berapa? Mulai dari Juni 2024 sampai sekarang itu kurang lebih yang sampai per hari ini kurang lebih itu sudah sekitar 3 ton sampah yang kami 3 ton. Ya. Itu selama itu ya? Ya, karena kapasitasnya cuma 20 Oke, artinya kan 20 kilo. Ya, Oke, betul. selesai, clear. Berarti kan pertanyaan saya tadi itu kan per hari berapa kilo sampah, ya kan? Ya. Terus sampah yang bisa dimasukkan itu dipilih itu sampah apa? Plastiknya yang mana? Oke. Oh, iya kan? Ya, betul. Perlu dirajang dulu kah? Atau bisa langsung dimasukkan gitu kan? Jadi untuk teknologi pirolisis ini supaya dia lebih efektif itu ada fasilitas pendukung yang seharusnya mendampingi. Yang pertama itu ada mesin pencacah plastik. Yang kedua mesin pres karena kan plastik mengembung ya. Terus kemudian yang ketiga mesin pengering. Karena itu akan mempercepat prosesnya. Kalau dia basah kan butuh energi lebih banyak. Iya, betul. Oke, berarti sekarang gini, kita ambil sampel. Kalau bungkus makanan mie sejenisnya, mie instan dan sejenisnya. Itu berarti tinggal masukin ya? Iya, betul. Nah, kalau bungkus mie instan itu Pak, itu masuk ke kode plastik yang nomor 5, itu polipropilin. Jadi itu malah dia ada kode-kodenya. Iya, betul. Iya. Nah, sampah jenis polipropilin ini justru yang paling efektif karena kan dia food grade ya Pak ya. Jadi 1 kilo sampah plastik yang tadi jenis nomor 5 dengan teknologi mesinnya Gate Plastik itu bisa menghasilkan 1 liter solar. 1 liter solar. Solar yang disasar solar karena bukan bonus. cek ya. Kalau hasil bisa ngisi Pak. Ini saya bawa Pak hasil ujian gasnya dia. Dibawain loh Pak. Soalnya saya pakainya Pertamina Dek gitu ya. Siapa tahu kalau itu nggak mahal kita beli nanti kan. Dia setan indeksnya 65,9. Jadi berapa? udah Dex.
65,9 Pak. 65,9. Oke. Alatnya berapa harganya itu? Jadi sebenarnya Yayasan Get Plastik itu nggak jual beli alat Pak. Oke, enggak. Seperti Perkiraan itu, harga, estimasi. estimasi harganya berapa? Ini data masih lama ya, masih tahun lalu. Itu waktu kami dari sisi komunitas mau penggalangan dana untuk pengadaan alat. Nah, karena kami nggak ada dana ya, makanya kami galang lewat satu aplikasi untuk itu. Waktu itu ditarget sekitar 350 juta. Untuk yang kapasitas 25 itu? 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo itu cara pengelolaannya satu kali atau berkali-kali? Satu kali. Satu kali ya? Iya. Satu hari satu kali? Kalau 50 kilo itu kurang lebih butuh waktu sekitar 6 jam. Lama. Harganya 350, diolah 6 jam, menggunakan pasu pengolahan menggunakan listrik berapa? Kalau listriknya hanya untuk kontrol panel saja, Oke, untuk sistem keamanan. Untuk manasinnya itu untuk membakar ya itu kan? Pakai gas. Oh, itu berapa butuh? Pakai gas? Iya, pakai gas. Berapa kilo? Kalau yang pengalaman kami yang di pengolahan yang di Cikuatu itu sekali proses yang 20 kilo tadi kapasitas itu membutuhkan antara 3 sampai 4 kilo Pak sekali proses. Oke, kalau dari sisi bisnis ini perlu dikaji. Ya. Dari sisi bisnis. Iya. Tapi dari sisi penyelesaian persampahan Bagus. ini oke. Bagus, Gitu. ya. Ya. Ya, karena kan kita dari pegiat Zero bisa lingkungan zero ya. plastik. Jadi fokusnya lebih ke pengolahan sampah. Bukan ke ke skala bisnis ya. Itu beda cerita kalau misalnya di bisnis kan itu ya sama kalau kita produksi motor Pak, produksi satu sama ribuan kan ongkos untuk OPEX-nya juga. Ya, karena kadang-kadang begini. Saat kita berbicara penganggaran, itu juga ada hampir mirip-mirip seperti swasta. Apa itu nanti yang bisa diberikan kembali kepada kita, karena kita akan kembali lagi untuk masyarakat, kan gitu. Jadi saat kita melakukan sebuah penganggaran, ada outcome-nya ya. Nah, ini kan output outcome-nya harus jelas. Itu substansinya apa? Oh, ini kita bicara penyelesaian sampah. Oke. Jelas. Output outcome-nya apa? Ini akan kita hitung semuanya. Tapi saya senang ini dapat informasi ini. Kok nggak dari kemarin ketemu gitu? Sudah Pak, kami tuh tahun lalu sebelum mau kegiatan Kan nggak ketemu kita. Sudah kami ajukan surat ke Setdagri. Nah, Nggak ketemu kita, nggak ketemu saya. Mbak Lili. Baru ketemu hari ini nih, karena di podcast ini nih Sobat Nanti Rembuk ya. ngobrol sama Mbak Lili. Kita yang selalu dorong soalnya. Jadi ya alhamdulillah di Komisi C ini kebetulan saya dari periode yang lalu sudah ada di Komisi C. Jadi saya pemerhati ini. Sampah. Iya, tentang ini. Jadi kami ini pemerhati. Teman-teman DPRD DIY semua pemerhati bagaimana penyelesaian sampah. Nah, karena Komisi C itu ketugasannya di situ, karena kebetulan kita juga bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup, juga Biro PIWP, makanya kita sering berbicara tentang bagaimana menyelesaikan sampah ini. Jadi konsep 3R-nya tetap akan dijalankan, kan gitu Mbak? Ya kan? Reduce, reuse, dan recycle, itu kan semuanya akan tetap dijalankan. Itu asik, oke. Jadi kita akan kaji lah Mbak ini yang seperti ini, dan nanti minta tolong Mbak Tiwi dari Biro PIWP, teman-teman seperti Mbak Dani ini nanti diajak untuk ketemu kita. Iya, oke Pak, siap. Iya. Iya. Kolaborasi yang bagus. Ya, betul. Udah toh ini selesai toh ini? Ya. Belum. Oke. Monggo. Ya, Mbak. Pak Lili. Wah, ini benar-benar menarik ya. Artinya di dalam Nyambung. podcast kali ini itu malah justru mempertemukan yang belum pernah ketemu, dan oh ini solusinya sudah ada begitu Sobat Rembuk Jogja. Nah, ini mungkin dari Biro bagaimana Bu Tiwi? Istilahnya tadi menyemarakkan tadi ya. Artinya kan ini udah ada seperti Mbak Dani nih ya. Mungkin next akan ditindaklanjuti ya, Bu. Ye, mungkin nanti kita ada rapat koordinasi Pak untuk bahas peningkatan pengolahan sampah plastik ini. Kalau bisa ya diselesaikan mungkin secara teknologi. Yang kedua juga faktor kebiasaan masyarakat mengurangi sampah plastik, dan juga kalau di Bali itu udah ada Indomaret, Alfamart itu sama sekali nggak mau terima, nggak menggunakan plastik sama sekali ya Pak. Nah itu perlu diterapkan di Jogja, di DIY dengan pergub. Dengan pergub aja bisa ya Pak? Bisa. Jadi tergantung niat juga. Baik.
Terus Baik. mungkin kolaborasi juga dengan swasta, Nah. dengan lembaga swadaya masyarakat dari para USAID, praktisi lingkungan, terus perusahaan, Oke, CSR, iya. ataupun perguruan tinggi. Wah, oke, Kemarin baik. juga saya di lapangan lihat, kan sebelumnya saya monitoring Pak di Mbak Dani. Banyak ini mahasiswa UAD itu belajar pengelolaan sampah. Jadi langsung Mbak itu cuma yang kering-kering langsung sampahnya dimasukin. Jadi gampang banget. Oke. Iya penerapannya. Jadi praktis gitu, ya Nje. Bu ya, sangat Nje, mudah di. Nje. Oke, Iya. begitu Sobat Rembuk Jogja, mungkin diskusi kali ini tambah menarik ya, tambah lama, tambah menarik, tambah seru. Kita akan berjumpa lagi ke segmen berikutnya. Kelurahan Bangunjiwo sekarang sudah punya mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar mesin. Mesin ini bernama mesin pirolistik. Mesin pirolistik ini mampu mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar dan bensin dengan skala perbandingan 1 kg sampah plastik menjadi 1 liter solar atau bensin. Mesin ini dianggarkan melalui bantuan dana keistimewaan di tahun anggaran 2024. Sebelum memulai pengolahan, penggunaan mesin ini diawali dengan memilah sampah plastik untuk memisahkan plastik PET dan PVC. Pemilahan plastik ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa yang masuk ke dalam tabung reaktor hanya sampah plastik. Sampah yang sudah dipilah kemudian ditimbang untuk mengatur alur sampah yang masuk ke dalam tabung reaktor dan alur output yang keluar agar keduanya sesuai. Sampah yang sudah ditimbang tadi kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaktor. Tabung reaktor ini dapat memuat 50 kg sampah plastik untuk diolah menjadi 50 liter solar. Pengolahan sampah dilakukan selama 4-5 jam dalam suhu 300 derajat Celcius untuk memperoleh uap minyak dengan kandungan oktan yang cukup. Setelah melalui pengolahan selama 4 jam, BBM sudah siap diambil untuk nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar mesin operasional dan kendaraan pengangkut sampah. BBM ini nantinya juga bisa dipergunakan untuk operasional mesin kelompok tani di Bangunjiwo. Oke, Sobat Rembuk Jogja, kembali lagi di segmen kali ini. Nah, kita akan berbincang-bincang hal yang lebih seru lagi. Tadi sudah kita bahas tentunya tentang alat atau implementasi teknologi yang sudah dilakukan oleh Gate Plastik. Ya, nah ini kita akan berbicara lagi, lebih dalam lagi. Tentunya untuk teknologi ini, implementasi selama ini apakah ada dampaknya ataupun sudah ada uji emisinya ataupun seperti apa ya nantinya ke depan. Mungkin itu bagaimana nih Mbak Dani, mungkin sudah ada datanya ya, di sini sudah dibawakan datanya untuk kan sudah selama ini berarti tadi dari tahun 2024 dan sampai sekarang ya. Nah tentunya ini kan ada nih istilahnya pandangan-pandangan masyarakat, wah nanti menimbulkan polusi tidak, menimbulkan efek lingkungan yang lain atau tidak begitu. Ini bagaimana nih Mbak Dani? Oke, Ya. kalau untuk selama prosesnya karena dia anaerob ya, jadi nggak ada oksigen yang terlibat, itu tidak mengeluarkan asap sama sekali. Ya. Kemudian dari hasil BBM-nya, Ya. waktu itu kami uji coba ke satu armada sebagai pembuktian ke masyarakat bahwa hasil dari sampah plastik itu pengolahannya bisa ramah lingkungan dan hasilnya pun bisa langsung dipakai tanpa butuh ditambahin lagi Pak materi yang lain. Jadi dari hasil pengolahan sampah plastik itu langsung dimasukkan ke armada yang kami ajak kerjasama. Jadi tahun lalu kami kerjasamanya dengan Shuttle Bisi Tole Pak, yang di Jeron Beteng itu. Jadi ada satu armada yang kami beri stiker. Jadi selain kita untuk edukasi, jadi stikernya itu berbunyi kendaraan ini memakai bahan bakar dari sampah plastik. Jadi waktu itu kami dukung sekitar 530 liter Ya. dan sampailah kepada uji emisi ke Dinas Perhubungan DIY. Nah hasil uji emisinya itu disampaikan bahwa opasitas ya, ambang batas emisi yang diperbolehkan Kementerian Lingkungan Hidup kan 40%. Oke. Nah, hasil uji dari Sitole yang memakai BBM sampah plastik tadi cuma 2,7. Wah. Jadi dia hasil uji emisinya lebih bagus. Lebih bagus Iya, ya. jadi dari sisi pengolahannya sudah ramah lingkungan, hasilnya pun lebih bagus. Oke. Jadi ketebalan emisinya lebih rendah daripada
pemakaian yang BBM biasa. Oke. Gitu. Ya. Tapi untuk penggunaannya apakah istilahnya mungkin lebih boros atau bagaimana Mbak untuk di Waktu itu kami hanya testimoni ya, untuk lebih ke waktu itu yang pernah kami testimoni itu penggunaan untuk genset. Oh, genset. Jadi genset yang memakai BBM kami waktu itu kami kerjasama dengan satu konser musik Pak. Jadi kami sumbangkan ada solar dari olahan sampah plastik. Jadi ada satu genset yang memakai BBM plastik, satu genset pakai BBM biasa. Nah yang pakai BBM plastik itu dia nggak ngeluarin asap Pak. Nah terus kemudian saya tanya ke operator yang jaga genset itu, dia lebih hemat ternyata dibandingkan dengan BBM yang biasa dipakai. Oh iya. Jadi biasanya mungkin sehari habis 6 jerigen gitu ya, itu cuma 4 gitu. Jadi lumayan mengurangi. Mengurangi gitu. Ya ternyata. Oke. Gitu. Wow, luar biasa ya. Ini nanti bisa jadi energi terbarukan ya, karena kan tadi dari plastik terus jadi kita selama ini kan, waduh kalau ngantri di POM ya panjang banget gitu ya. Besok siapa tahu ya ada dari sini sudah dikembangkan lagi kendaraan kita sudah menggunakan bahan bakar dari hasil olah plastik tadi. Nah, tapi Mbak Dani ini kan tadi untuk dampaknya mungkin tidak ada ya. Namun alat tadi kan terbilang untuk pendanaannya ya. Tadi pendanaannya kira-kira kan tadi harganya tinggi nih Mbak gitu. Kira-kira bagaimana nih menurut Mbak Dani untuk istilahnya kan harus ditularkan ke mana gitu ya. Ini mungkin punya tips nggak Mbak Dani biar nanti siapa tahu nih ada wilayah yang ingin mencontoh nih seperti Cupuwatu ya tempatnya Mbak Dani gitu. Mungkin tadi sedikit menambahkan ya Mbak yang bahwa hasil BBM-nya tidak boleh dijual. Oke. Jadi hanya dipakai untuk lingkup sendiri. Oke. Ya. Terus kemudian karena harganya cukup mahal, ini kami lebih memberi masukan ke teman-teman komunitas itu bisa bekerja sama dengan perusahaan penghasil sampah plastik. Karena mereka punya EPR ya, Extended Producer Responsibility, untuk bertanggung jawab dengan sampah plastik yang mereka hasilkan. Gitu. Nah itu dari sisi pendanaannya mungkin bisa kerjasama program dengan pihak-pihak perusahaan ya. Karena kalau dengan pihak pemerintah kan terkadang juga terkendala dengan prosedur juga. Nah, betul. Nah, ini nih mumpung di sini ya dan bertemu dengan Pak Lili dan Bu Tiwi ya. Nah, ini tentunya nih kan masyarakat itu sebetulnya kesulitannya masalah tadi ya fasilitas dalam tanda kutip adalah pendanaan gitu kan. Nah, ini bagaimana nih mungkin istilahnya dari pendapat dari Bu Tiwi dulu deh. Ini bagaimana nih Bu Tiwi solusi dari kendala atau tantangan ini kan butuh teknologi tapi tantangannya adalah harganya mahal, lalu bagaimana gitu? Ya. Kalau dari segi pembiayaan mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam kapasitas CSR, jadi Corporate Social Responsibility. Jadi mereka bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan di sekitarnya, terutama perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah plastik. Jadi harus ada payung hukumnya itu. Terus yang kedua mungkin dari perguruan tinggi, mereka banyak melakukan penelitian yang tergolongnya juga saya ada teman itu cukup fantastis. Nah, diaplikasikan di masyarakat. Terus yang ketiga mungkin kerjasama pihak swasta. Kemarin dari PT Wijaya Karya itu Pak sowan ke waktu itu Pak Sekdanya PLT Pak Sekda kan Pak Arya. Itu menawarkan konsep kerjasama pengolahan sampah. Kita free dari segi pembiayaan, cuman kita penyediaan lahan sama perizinan. Untuk kelanjutannya mungkin yang lebih tahu nanti dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi sebenarnya konsepnya bagus. Jadi mereka untuk di dalam area itu mereka yang bertanggung jawab. Tapi dari segi transportasi, dari segi fasilitas di luar itu tanggung jawab Pemda. Oh, tanggung jawab Pemda. Kan harus dihitung itu juga. Betul. Itu ya. Soalnya pendanaannya kan sekarang makin efisiensi kan Bu. Betul. Ya, dari ada pengurangan-pengurangan dari pusat ataupun
dari Pemda DIY sendiri. Ya, dari Pemda DIY sendiri. J. Oke. Kalau dari Pak Lili bagaimana Pak menurut Bapak? Apa namanya untuk tantangan ini tadi kan untuk adanya teknologi bagus, namun kan di masyarakat tentunya memiliki keterbatasan. Nah, ini apa nih langkah yang dilakukan Komisi C nih Pak? Saya pikir kalau hal ini, kalaupun toh masyarakat itu terlibat, ya, itu sebuah hal yang positif. ya. Seperti Mbak Dani dan teman-teman ini melakukan sebuah langkah ini kan langkah sebagai pemerhati. Ya kan, ini kami berterima kasih atas nama pemerintahan. Karena kalau berbicara pemerintah itu ya hanya Mbak Tiwi saja, eksekutif kan gitu. Kalau berbicara atas nama pemerintahan itu eksekutif dan legislatif kan gitu. Nah, kami berterima kasih. Nah, kami akan mencoba untuk melakukan sebuah kajian bagaimana penyelesaian ini. Karena selama ini kami sudah sering mendorong kepada Biro PWP, kepada Baperida atau Bapeda DIY untuk melakukan sebuah kajian langkah-langkah taktis bagaimana menyelesaikan sampah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Kita punya sekian ratus perguruan tinggi yang mereka juga mestinya punya kewajiban bersama bagaimana melakukan sebuah kajian atau penelitian. Itu bagaimana menyelesaikan sampah tersebut. Nah, ini sudah dimulai, ini hal yang positif. Kita akan tunggu lagi ide gagasan dari berbagai macam pihak, teman-teman. Dan kami dari pihak pemerintahan tentu akan mensupport ini. Akan mendorong pendanaan dari sisi kebijakan dan pendanaan untuk bagaimana menyelesaikan sampah yang ada di DIY. Wabil khusus tentang plastik. Sampahnya kan macam-macam. Ya kan? Yang organik ya nanti pakai maggot misalnya. Itu di DKI itu ada pergubnya tentang maggot. Kan gitu. Tiap-tiap hotel itu juga sebenarnya bisa kalau mereka itu menyiapkan tempat khusus, semua makanannya itu selesai pakai maggot. Kan gitu. Dan bisa untuk pakan ternak. Kan gitu. Terus satu hal yang penting, yang ini mumpung saya ingat, ini pesan untuk teman-teman Biro PIWP dan juga dinas terkait, contohnya Dinas Lingkungan Hidup, itu sosialisasi, edukasi hal seperti ini. Sebaiknya di sekolah-sekolah juga dilakukan. Dan ini memang ada keterbatasan kalau kita undang adik-adik kita, hanya 50 orang, hanya 100 orang, tanpa kita melakukan sebuah proses-proses untuk bagaimana mereka, yang pengalaman saya ini Mbak, ini Yun Sewu, ini koreksi untuk kita semua, bahwa saat mereka kita ajak diskusi, itu mereka tidak streaming, mereka tidak lakukan live, misalnya dengan media sosial yang mereka punya, mereka tidak menyebarkan atau tidak semua menyebarkan bahwa ada edukasi tentang ini. Nah, mungkin ini perlu konsep tambahan saat melakukan proses-proses edukasi seperti ini, mereka dikasih door prize atau apa, iming-iming, atau lomba bahkan. Siapa yang nanti akan mendapatkan follow terbanyak karena kasus ini, ya kan? Atau like terbanyak karena berbicara tentang penyelesaian sampah. Karena mereka yang akan meneruskan pemikiran masa depan. Adik-adik kita, anak-anak kita yang mereka melek sosial media. Karena kalau mereka sendiri tidak paham bagaimana menyelesaikan sampah ini, ya sampai kapanpun akan menumpuk terus. Nah, contoh konkretnya begini. Misalnya kita di forum sekolah, itu kan kadang-kadang secara teknis memang macam-macam. Tapi kan dikumpulin 50 orang, anak OSIS, anak ini. Tapi mereka nggak pegang handphone. Mereka nggak bisa, tidak ada ajakan, tolong ya ini direkam nanti sebarkan di media sosial. Ajak gabung teman-temannya, di tag teman-temannya semua. Ini penting hal ini. Karena mayoritas anak-anak kita, adik-adik kita, atau saudara-saudara kita yang usianya di bawah 60 tahun, itu mayoritas punya sosmed. Walaupun mungkin 40% yang aktif kan itu. Tapi usia 16 atau bahkan 14 ya Mbak Dani ya. Atau berapa yang sudah pada pegang handphone gitu.
Itu dolanan apa macam-macam itu, mau TikTok kah, mau Instagram kah, mau X kah atau Facebook kah, itu semuanya. Gandeng komunitas-komunitas media sosial. Komunitas Facebook banyak, Mbak. Ini masukkan saja. Sehingga mereka akan menampilkan. Itu banyak itu dengan buka Facebook itu ada banyak komunitas. Komunitas Facebook daerah Bantul, komunitas Facebook Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Kota, itu ada. Dan mereka punya koordinator. Buatkan acaranya, kita minta tolong sama mereka untuk menyampaikan hal ini juga. Akan viral itu, karena setiap orang itu akan ngunggah. Nah ini penting. Ini hari ini juga penting. Tapi hal itu menjadi lebih viral. Nah bahasa anak-anak sekarang FYP lah. Ya. Nah, iya. Lebih FYP ya. Lebih FYP nanti. Oke, berarti Sobat Rembuk Jogja, tayangan ini nanti silahkan juga disebar kemanapun. Karena di sini dalam rangka menebar kebajikan ya, tentunya untuk lingkungan. Gini, kalau kita mengajak teman-teman itu, anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, ya kan, terus teman-teman komunitas sosmed itu, mereka itu juga pengen nampak, pengen lihat, mereka kan selfie, mereka kan cerita, kan gitu. Ketok tular lah ya Pak ya. Dan mereka punya teman, misalnya satu orang akun Facebook punya teman bisa sampai 5.000 yang bukan pro, ya kan. Kalau pro kan bisa followernya bisa lebih banyak lagi, kan gitu. Semuanya akan lihat, ini penting. Betul, penting sekali. Kampanye aja pakai sosmed ya kan? Iya, masa kampanye kayak gini nggak apa-apa? Ya, tentang lingkungan ya, Atau kolaborasi sama konten kreator gitu ya. Dengan konten kreator. Pakai itu Yang followernya terbanyak. Itu penting. Yang saya sampaikan tadi tidak kalah penting, karena itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Mereka pelaku loh. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Dani ini, ditambah misalnya, kita ketemu dengan masyarakat mana, kan ada tuh, jangan lihat aja di sosmed itu, ada loh itu forum peduli Kulon Progo, forum peduli Bantul, forum peduli apa gitu. Nah itu dijabri aja, koordinatornya siapa, adminnya siapa, ayo bisa nggak ketemu sama saya? Nah, ini keren ini. Iya. Baik. Saya mau kok diajak. Saya mau. Kita akhiri untuk segmen ketiga kali ini Pak Lili. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Baik, terima kasih Sobat Rembuk Jogja. Kita jumpa lagi di segmen berikutnya. Sobat Rembuk Jogja, kita berjumpa lagi di segmen terakhir kali ini. Wah, ini ujung tombaknya dari segmen terakhir. Tadi sudah seru sekali kita berbincang. Tentunya kita tadi menyinggung tentang kolaborasi. Nah, tadi sudah ada para siswa harus diedukasi, harus disosialisasikan, harus juga dengan menyebarkan informasi positif melalui media sosial yang mereka miliki dengan followernya masing-masing tentunya. Ini termasuk dalam kegiatan kolaborasi. Nah, ini bagaimana ini? Akan saya tanyakan, ini kan sudah ada berbagai dari instansi ya, dari Komisi C, dari Biro, dari Get Plastik sendiri. Nah, ini apa nih mungkin rencana kolaborasi yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi atau less plastik tadi? Nah, mungkin dari Pak Lili nih. Biro dulu. Udah tadi. Gitu, closing ya. Baik, kalau gitu dari Bu Tiwi deh, Bu Tiwi. Mungkin program less plastik itu tuh perlu keberlanjutan program. Jadi istilahnya program Pemda DIY itu harus ada roadmap-nya untuk program pengurangan plastik itu seperti apa. Jadi perusahaan harus berbuat apa, perguruan tinggi harus berbuat apa, Pemda sendiri harus berbuat apa, dan juga dari lembaga swadaya masyarakat tuh harus seperti apa. Jadi ada kolaboratif antar stakeholder terkait, dan juga faktor edukasi dimulai dari TK sampai perguruan tinggi, sampai ke masyarakat, itu harus secara terus-menerus dilakukan. Continue ya, nggak pernah bosen makanya. Dan juga tentu saja untuk pengurangan plastik itu perlu teknologi yang tepat guna. Tepat guna artinya sampah plastik terolah dengan sempurna,
tapi tidak mencemari lingkungan. Dan juga teknologinya juga tidak terlalu mahal, gitu. Oke. Mungkin itu saja, itu Mbak. Saja, Cukup. Dari Mbak Dani gimana, Mbak Dani? Untuk kolaborasi program ya, Iya. kalau dari sisi kami kan sudah melakukan edukasi dan juga ada kerjasama dengan komunitas NES. Sekarang ini tuh seperti yang tadi sudah saya sampaikan, masyarakat kan sudah mulai teredukasi dengan memilah sampahnya ya. Cuma yang jadi kendala utama adalah fasilitasnya. Jadi kan kita sudah mencegah, udah memilah, dan harus mengolah kan otomatis. Tapi kalau pengolahan itu nggak ada fasilitas kan itu kurang elok juga. Nah, untuk dari sisi fasilitas tadi mungkin kita bisa kolaborasikan untuk pendananya mungkin kalau pemerintah belum mampu itu bisa dengan pihak perusahaan. Terus kemudian kita mohon banget nih dukungan dari pemerintah, terutama dari sisi kebijakannya, Pak. Kebijakan dalam pemerintahan ya? Pemerintahan, betul. Dari sisi tata kelola sampahnya. Dan setidaknya itu ada ada yang sedikit lebih tegas gitu. Iya, tapi juga diimbangi dengan adanya fasilitas gitu. Jadi tegas dari sisi kebijakan, kemudian ada fasilitas yang diberikan untuk pengolahan sampahnya seperti itu. Mungkin seperti itu. Gitu ya, Mbak Dani. Oke, Pak Lili nih. Oke, jadi kembali ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Oke, 2008. 2008 itu salah satu pasalnya yang tadi saya sampaikan, bahwa semua orang atau perusahaan penghasil sampah itu punya kewajiban menyelesaikan sampah yang ditimbulkan. Ini pertama yang perlu kita lakukan, munculkan perdanya atau kita siapkan nanti perdanya, kemudian pergubnya. Dan setahu saya, zamannya Biro PWP masih Mas Yudi waktu itu kita sudah dorong dan beliau sudah mengatakan sudah ada kajiannya. Nah, kami dari Komisi C akan meminta kajian tersebut, hasilnya seperti apa, untuk kami bahas lebih lanjut. Sehingga nanti kalau tidak dari Biro PWP atau Dinas Lingkungan untuk menginisiasi sebuah perda, kami dari Komisi C akan menginisiasi itu, mengusulkan menjadi sebuah produk hukum daerah. Sehingga apa yang diperlukan teman-teman seperti Mbak Dani tadi, itu bisa kita tindak lanjuti. Kita bisa tampung, bisa kita terima aspirasinya, kita bisa akomodasi dan kita bisa tindak lanjuti. Sehingga kita bisa berbicara, kalau selalu yang disampaikan itu kemampuan keuangan daerah, ini salah satu opsinya adalah menggunakan CSR atau perusahaan-perusahaan yang ada. Menjadi sia-sia ada undang-undang itu kalau kita tidak ambil posisi itu. Karena saya yakin para perusahaan itu juga punya CSR-nya untuk lakukan ini. Dan saya yakin mereka peduli kok. Buktinya apa? Di pemerintah-pemerintah wilayah lain ada yang sudah menjalankan itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami justru menunggu. Kalau misalnya para pemirsa nanti juga ada yang pengen berkomunikasi langsung dengan kami, silahkan nanti bikin bersurat kepada Komisi C DPRD DIY, sehingga kami akan tindak lanjuti. Atau kalau mau mencatat nomor handphone saya juga boleh. Ya, nanti kan ditayangkan di bawah ini. Gitu ya. Silakan boleh. Ya. 081 227 6-nya 5 kali, belakangnya 9. Ya, 081 227 6-nya 5 kali, belakangnya 9. Insya Allah nomor lama, handphonenya saya pegang, nomornya saya pegang sendiri, nggak pakai admin. Fast respon gitu lagi Pak Lili. Ya. 081 227 6-nya 5 kali, belakangnya 9. Jadi silahkan masyarakat, para pemerhati lingkungan, ada ide, gagasan dan sebagainya, silahkan sampaikan kepada kami dan tolong dikasih nama, ya, dikasih nama sehingga kami tahu. Ada kadang-kadang kejadian itu sudah ngendiko macam-macam, tapi kita tanya penjenengan sinten, itu kan jadi lucu, ya kan? Jadi, ya mendingan kita ini kayak orang kalau mau bertamu kan ketuk pintu, saya ini kan gitu, ya. Gitu. Jadi ini sebuah hal yang penting untuk kita semua. Kemudian itu yang pertama tadi tentang
itu tentang undang-undang, tentang bagaimana kita melakukan perda, keberpihakan kita untuk konteks penyelesaian. Yang kedua, kalau ada keluhan, ada teman-teman seperti teman-temannya Mbak Dani mungkin ada ide lagi, gagasan, silahkan sampaikan kepada kami. Yang ketiga, saya nanti atau kami akan mengajak teman-teman Komisi C untuk berkunjung di lokasinya Mbak Dani. Kami akan belajar langsung. Nanti silahkan nanti Biro PWP bisa mendampingi, Dinas Lingkungan Hidup bisa mendampingi. Sehingga lebih konkret ini. Jadi kalau kita tahu betul masalahnya, kita akan membantu menyelesaikan. Ya, ini tidak, insya Allah bukan gula-gula yang bisa bikin penyakit, kan gitu Mbak Dani ya. Tapi kami senang untuk berkunjung, kami senang untuk belajar, sehingga nanti produk hukum dan produk kebijakan politik yang akan muncul di pemerintahan atau pemerintah DIY itu akan berpihak betul untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lili. Wah, luar biasa ya Sobat Rembuk Jogja. Oke, yang terakhir ini closing statement ini dari Bapak dan Ibu-ibu semua di sini ya, narasumber 3 ini hari ini. Mungkin dari Bu Tiwi dulu nih, closing statementnya mungkin pesan untuk warga tentunya ya Bu, dalam mengurangi sampah plastik itu bagaimana ya, agar di Jogja itu juga pemandangannya tidak sampah saja yang kita lihat begitu. Oke, silakan Bu. Masyarakat perlu melakukan pengurangan sampah dengan membawa tumbler untuk air minum dan juga tempat semacam Tupperware atau wadah yang bisa dicuci kembali, dan ataupun belanja nanti kita menggunakan tas yang bisa dipakai kembali. Jadi istilahnya sampah plastik bisa terkurangi. Dan tentu saja pihak produsen seharusnya juga bertanggung jawab ya. Mungkin perlu payung hukum yang kuat dari Pak Lili. Oke, siap. Terima kasih Bu Tiwi. Selanjutnya dari Mbak Dani. Saya sebagai manusia ya, kita sama-sama manusia, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Monggo kita bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri, supaya sampah kita yang kita hasilkan itu tidak menzolimi saudara kita yang lain. Kalau kita bisa mengelola sampah kita dengan bijak, maka saudara-saudara kita yang biasanya terdampak dengan adanya sampah plastik itu sudah bisa turut merasakan bumi ini yang indah, lestari, bisa menghirup udara yang segar sama seperti yang kita. Kan kita kalau misalnya sudah mulai ada kesadaran dari diri sendiri, nggak usah muluk-muluk, nggak usah tetangga ataupun ngajak komunitas lebih besar, mulai dari diri kita sendiri aja, monggo kita sama-sama bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Dani. Nah ini terakhir nih Pak Lili, monggo. Yang pertama kita mengapresiasi kepada Biro PWP bisa membuat acara ini. Nanti terus dikembangkan, ada ide-ide gagasan tadi coba dikembangkan. Yang kedua kita mengapresiasi Mbak Dani dan teman-teman dari GATE ya. GATE plastik ini kita akan dorong, apalagi nanti kita akan coba rumuskan bagaimana less plastik ini bisa terwujud di DIY dari Komisi C. Dan bagaimana penyelesaian sampah yang sudah ada. Dari sisi kebijakan, dari sisi aturan hukumnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Salam sukses. Terima kasih Pak Lili. Baik, begitu Sobat Rembuk Jogja, secanggih apapun alat teknologi yang kita gunakan, namun jika tidak diimbangi dengan kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, maka upaya yang akan dilakukan akan sia-sia. Sehingga mari kita bersama-sama nih Sobat Rembuk Jogja untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Less plastik untuk DIY. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.